Jangan kau baru beras kurang, ya toh, bisa mau ikut Yesus lah. Jangan begitu. Kan banyak begitu di kampung yang lain begitu. Soalnya ada makanan, soalnya ada beras, soalnya ada super mie, soalnya ada bahan-bahan makanan, jual Yesus, tukar Yesus dengan makanan. Itu tuh rugi besar kita. Kita makan enak super mie, makan enak makanan-makanan yang orang kasih, lalu kita tinggalkan Yesus, mati langsung neraka. Bapak Mama, lebih baik ketempuh hidup susah menderita, tapi percaya Yesus. Mati kapanpun sorga. Amin toh. Dan lagi yang Bapak Mama, kalau kita ada dalam penderitaan kita, Yesus tidak tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dia bilang begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu siapa pun janji, bukan Bapak Gembala pun janji, Tuhan Yesus pun janji, dia tidak akan tinggal kita. Dalam penderitaan tetap cinta Yesus. Jadi bagaimana supaya menjadi pengikut Kristus yang benar? Sangkal diri dan pikul salib. Itu baru luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih buat kami hanya mungkin tadi saya sekedar situ syaratnya jurusan. Saya tidak tulis agak apa karena saya hanya dengan saja kata syaratnya jurusan. Mungkin ada beberapa syarat jurusan yang mungkin pada disampaikan namun itu untuk menjelaskannya. Dan bagi kita yang pengikut sebagai hamba Tuhan pasti juga ada syarat-syarat sebagai pengikut Kristus. Pasti saja ada syarat-syarat. Maka kami minta sebutkan syarat-syarat itu bagi pengikut Kristus. Oh ya, sampaikan tadi bahwa syarat daripada juru selamat, ya, syarat juru selamat atau penebus adalah yang pertama manusia 100%. Ini berkaitan dengan Yesus, harus manusia 100% dan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dan yang kedua adalah tidak berdosa. Nah, beranjak dari apa yang saya jawab itu, lalu Mama mengatakan bahwa kalau begitu itu kan syarat penebus, syarat juru selamat. Nah, kalau syarat sebagai pengikut Kristus itu apa? Nah, Alkitab bilang begini, barang siapa yang mau mengikut aku, ya toh, ia harus sangkal diri. Lalu yang kedua adalah pikul salib. Tunggu saya baca ayatnya untuk kita ya. Matius 16 ayat 24 bilang begini. Syarat mau jadi pengikut Kristus, kalau kita mau ikut ini ayat Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ini berarti tertuju kepada barang siapa yang mau menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, sangkal diri. Nah, sekarang pertanyaannya, sangkal diri itu apa? Sangkal diri itu begini. Ya, sangkal diri itu pengertian secara sederhana begini, saudara. Ya, berkata tidak kepada keinginan kita dan berkata ya pada keinginan Tuhan. Itu namanya sangkal diri. Sekali lagi, arti sangkal diri secara sederhana berkata tidak pada keinginan kita dan berkata ya pada keinginan Tuhan. Tuhan omong apa, itu yang kita dengar. Bukan kita ikut, kita pun kata hati. Kita ini kan orang berdosa. Jadi kita tidak bisa ikut, kita pun kata hati. Kadang-kadang kita pun hati ini busuk. Nah, Alkitab bilang tadi, Yeremia 17 ayat 9 bilang bahwa hati kita tuh licik. Nah, kita tidak bisa hidup ikut, kita pun kata hati. Kita harus ikut apa kata Tuhan. Amin. Sangkal diri itu begitu. Ya, berkata tidak pada keinginan kita, tapi berkata ya pada keinginan Tuhan atau kemauan Tuhan. Itu namanya sangkal diri. Jadi pengikut Kristus syarat yang pertama sangkal diri. Lalu yang kedua, pikul salib. Apa itu pikul salib, Bapak Mama? Pikul salib itu adalah menderita karena Kristus. Itu namanya pikul salib. Karena begini Bapak Mama, kehidupan kita manusia itu ya tidak bisa enak-enak. Kehidupan para pengikut Kristus kalau kita lihat di dalam Alkitab itu tidak enak-enak, harus menderita. Filipi pasal 1 ayat 29 bilang begini, kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya,
Tidak hanya untuk percaya, berarti kita bisa percaya Yesus itu dikaruniakan. Percaya itu dikaruniakan, tapi tidak hanya kepada kamu dikaruniakan, tidak hanya untuk percaya, tapi juga menderita. Percaya dan menderita itu satu paket. Percaya dan menderita itu satu paket. Jadi waktu Anda bilang, saya mau percaya Yesus sungguh-sungguh, saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Pada saat kita bilang begitu, artinya kita siap-siap mengalami penderitaan dalam hidup. Amin. Tapi kalau kita menderita, kita tetap bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Itu syarat menjadi pengikut Kristus adalah sangkal diri, pikul salib. Alkitab bilang ikut Tuhan. Jangan kau baru baras kurang, ya toh, bisa mau ikut Yesus lah. Jangan begitu. Kan banyak begitu di kampung yang lain begitu. Soalnya ada makanan, soalnya ada beras, soalnya ada supermi, soalnya ada bahan-bahan makanan, jual Yesus, tukar Yesus dengan makanan. Itu tuh rugi besar kita. Kita makan enak supermi, makan enak makanan-makanan yang orang kasih, lalu kita tinggalkan Yesus, mati langsung neraka. Bapak mama, lebih baik ketempuh hidup susah menderita, tapi percaya Yesus. Mati kapanpun sorga. Amin toh? Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan lagian Bapak mama, kalau kita ada dalam penderitaan kita, Yesus tidak tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dia bilang begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu siapa pun janji, bukan Bapak Gembala pun janji, Tuhan Yesus pun janji. Dia tidak akan tinggal kita. Dalam penderitaan tetap cinta Yesus. Jadi bagaimana supaya menjadi pengikut Kristus yang benar? Sangkal diri dan pikul salib. Itu baru luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan.